sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing, presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio Surabaya. Bersama Yohanes Albertus di sini kita ada di Happy Sharing presented by Happy Family Center. Dan seperti biasa kalau Jumat saya ditemani oleh partner siaran saya Rosi Nyonya Lahap. Halo. Nyonya Lahap apaan sih? Ya, Kan banyak orang ya sahabat Prima juga belum tahu nih apaan. Bisnisnya ya? Iya dong. Apa Jadi itu? Apa kita itu? wanita itu memang harus berkarir ya. Hmm. Jadi kalau Nyonya Lahap itu makanan. Oke. Terus dia kayak empal, Oke. tapi dia bukan terbuat dari daging. Jadi dia terbuat dari jamur shiitake. Jadi kita kan sekarang Jadi harus yang kapan hidup hari sehat. kamu berikan ke saya itu bukan daging ya? Bukan. Dia itu full 100% dari jamur shiitake dan semua menu kita itu nggak ada bawang. Oke. Berarti Bawang ala-ala putih, vegetarian kayak gitu ya? Iya, jadi aman banget buat vegan kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak aku kasih tahu gitu, biasanya orang-orang nggak tahu kalau Saya itu nggak dari tahu jamur. waktu itu. Ya, sekarang sudah tahu ya. Sudah tahu. Iya. Saya menyesal karena saya dilahirkan karnivora. Saya dilahirkan pemakan daging gitu. Iya, dulu saya omnivora, semua dimakan. Iya. Sejak kapan bisnis itu dirintis? Udah setahunan sih. Setahun. Jadi ketika misalnya udah cukup mature ya. Tapi sempat nggak waktu dulu istilah waktu sekolah atau kuliah sempat juga menelurkan bisnis-bisnis tertentu nggak? Waktu kuliah pernah. Masih ingat tuh Pernah. apa itu? Ya dulu kalau waktu masih sekolah itulah ya ikut kayak bisnis multi level kayak gitu lah ya, MLM, terus bantu mama kan, buka toko alat tulis kan. Oh, stationery. Yes, stationery gitu. Jadi aku lihat ini temanku juga pakai ini, jadi aku iseng-iseng tawarin laku. Mau nggak refillnya pensil nih misalnya kayak gitu? Itu dulu bolpen itu yang pakai tali itu loh. Iya. Itu masih zamanin nggak sih? Pinjam bolpen tuh langsung ditarik ini, tak. Gitu. Iya, jadi itu kan laku banget kan waktu itu, terus bolpen warna-warni apalah itu. Jadi aku jual kok laku. Ternyata aku baru sadar, ya laku lah, orang lebih murah dari toko lain. Kita kan grosir. Nggak perlu parkir, dianterin ke sekolah. Iya, aku bawain apa segala macam. Jadi aku yang rempong. Ganggu sekolah nggak waktu itu? Akunya sih nggak keganggu ya, soalnya kan aku dapat duit ya. Yes. Tapi kayaknya gurunya yang keganggu deh. Iya. Ini anak kok jualan ya? Iya, soalnya nggak- kan yang lain kayak udah dibawain belum? Udah ada belum? Kayak gitu. Kok nggak bagi margin ke saya ya gitu. Iya, jadi gurunya sewot. Karena buat saya juga bahwa ketika kita sekolah terus kita punya aktivitas yang lain itu ganggu loh. Jadi kalau kita sekolah ada aktivitas lain ya. Kita ngomong nggak usah selalu bekerja lah, profesi contohnya. Ketika saya SMA dulu sambil SMA saya udah mulai nge-MC, saya udah mulai nge-DJ walaupun cuma di weekend. Saya udah mulai jadi pemain basket dan itu ganggu Ganggunya? sekolah. Karena saya lebih suka di area itu, area profesi itu. Sehingga SMA saya itu 4 tahun. SMA-mu 4 tahun? Iya. Oke. Karena prinsip saya adalah masuk Petra susah ngapain keluar cepet-cepet. Oh, Buat apa saya harus 3 tahun? Sama nih mainstream nih. Bilang. Nggak mau Gua 4 tekor tahun. ya? Iya. Oke. Dan 4 tahun itu pun bukan karena saya nggak naik, saya nggak lulus. Lebih keren lagi kan? Ya. luar biasa. Wah, kepala sekolah saya langsung kepalanya pecah dah. Mungkin kepala sekolahmu yang pengen kamu cepat keluar kok. Nah, itu. Enggak, waktu itu sekolah saya masih butuh MC mungkin. MC gratisan di acara-acara, termasuk ketika Petra semua berkumpul bikin acara, biasanya MC-nya saya gitu. Tambah setahun lagi kasihan nih. Terus waktu tahun keempat tawari, mau setahun lagi nggak extend? Tapi kalau memang itu menghasilkan, aku nggak masalah sih mau di-extend setahun 2 tahun gitu. Kalau Iya. emang bisa menghasilkan loh. Tapi kita memiliki waktu luang ketika kita sekolah atau kuliah, kadang-kadang kita punya pikir gimana ya waktu luang kita ini diisi. Yuk diisi dengan profesi lah. Kita nggak usah ngomong kerja dulu lah, profesi lah, entah apapun itu. Nah, buat saya pasti akan kacau. Itu kalau masih ada waktu luang kayaknya zaman itu belum banyak PR kali ya. Bener. Pokoknya ya memang dasar saya prinsip bahwa sekolah saya nggak mau berat. Tugas seberat apapun tidak akan terasa berat kalau tidak dikerjakan kan. Betul sekali. Kan? Setuju, Bos. Ngapain saya kerjain ya kan? Oke. Gitu. Tapi menurut saya bahwa berprofesi sambil sekolah itu susah. Oke. Kalau Nggak. aku nggak setuju sih. Aha. Kalau aku merasa kalau memang kamu bisa bagi waktu kenapa enggak kayak gitu loh. Nah, masalah bagi waktu. Saya yakin ketika kita sudah melakukan sebuah usaha, sebuah profesi dan itu ternyata lebih menghasilkan dari cuma belajar sesuatu yang menurut saya kadang-kadang nggak penting. Buat apa kita belajar Pitagoras, trigonometri karena nggak kepake dalam kehidupan. Maka pasti kita akan pelan-pelan gesernya ke situ. Nah, versi Oke. saya. Versi ya Rosi kan biasanya bawa contoh nih. Iya dong. Nah, bawa saksi hidup.
Heeh. Bukti Jadi karena nyata. dulu aku juga sekolah sambil Beraktivitas lah, berprofesi lah ya istilahnya. nyeper lah ya Aha. kayak gitu kan. Soalnya kan memang dari kecil suka bantu mama gitu kan. Jadi udah Ah. ngerti duit kayak Mhm. gitu. Jadi aku sangat mendukung dengan anak-anak muda yang sekarang itu bisa ngatur antara karir Aha. sama Iya, sekolah. pendidikan ya. Pendidikan lah, entah mau kuliah, sekolah segala Mhm. macam kayak gitu. Cuman mungkin sekarang beda casingnya aja Aha, kali ya. aha. Kayak gitu. Jadi hari ini aku bawa teman Yes. yang dia bisa kayak membuktikan bahwa sebenarnya kalau kamu mau itu bisa. Sekali lagi semua itu kalau kamu mau itu bisa. Tergantung dari orangnya lagi Yes. kayak gitu. Jadi hari ini malam ini saya membawa Jesselyn IMB. Yeah, Halo. yeay. Jesselyn IMB ketiga. 3 benar. Oke, IMB pertama Funky Papua ya. Benar. Yang kedua, ya. Yang kedua aku lupa. yang ketiga juaranya Juaranya Sandrina. Sandrina, penyanyi waktu itu. Penari Jaipong. Penari. Iya, Ya, benar. sorry. Nah, Jesselyn sendiri di IMB menonjolkan bakat apa waktu itu? Waktu itu dance hip hop Dance, aha. bareng sama 5 teman lainku. Oke. Berarti yang muncul adalah nama tim atau Nama tim Nama Street tim. Pass Junior. Street Pass Junior? Iya, Oke. Nah, ketika masuk ke situ dan segala macam, emang mencintai dunia dance itu dari usia berapa? Oke, aku mulai sebelum dance itu udah Aha. mencintai yang namanya dunia fashion show. Oh. Itu udah dari 4 tahun. Aha. Terus masuk ke dance itu umur 7. Mhm. Dari umur 7 udah suka banget sama dance. Aha. Itu masih fashion show juga Mhm. tetap. Terus masuk ke Street Pass Junior itu Oke. umur dari sekitar 9-10 Mhm. tahun gitu ya. Mhm. Baru ikut IMB itu umur 10 tahun. 10 tahun ikutan harus tampil di Jakarta selama setiap minggu harus berangkat sono Iya, pulang, sono benar. pulang. Sekolah Dan di karantina juga Ah. selama 6 bulan. terus sekolahnya gimana coba? Sekolahnya homeschooling. Jadi Oh. setiap Senin itu kan kita dapat waktu buat break aha. kan. Nah, kita pakai buat homeschooling. Seminggu sekali doang. Seminggu sekali doang. Kenapa dulu saya gak homeschooling ya? Zamanmu belum ada. Nggak ada, iya. Yang adanya Ada. kamu menghomkan dirimu sendiri. Ada guru les jahat lagi zaman dulu. Jadi homeschoolingnya cuma seminggu sekali, nggak terganggu, Jess. Kan pasti istilahnya waktu 10 berarti masih SD ya. Iya, benar. SD tuh kalau pendidikan dasar terganggu tuh lumayan ngefek ke MP dan MA nanti ya. Iya, benar. Nah, kalau nggak terganggu itu nggak mungkin sama sekali. Pasti. Terganggu. Apalagi karena kita fokusnya cuma dance Iya, saja. iya. Cuman mikirin tentang dance, Aha. bikin koreo, Mhm. beberapa koreo kan dalam seminggu. Aha. Itu pasti terganggu. Jadi setelah selesai dari IMB Aha. itu pun aku untuk Ngejar ya. Aha, recover materi, lagi lah, iya. ulangan Aha. itu susah banget. Mhm. Dan kita ngerjain UAS, UTS itu sampai sehari kan biasanya maksimal 2 Aha. tes gitu kan. Iya. Kita sampai ngerjain 4 sampai 5 tes. Dan ya pasti hasilnya Iya, biasa-biasa so-so lah aja. karena 4-5 tes ya. Benar. Gitu. Karena isi Kayak kepalanya gitu. udah berubah. Aha. Iya. Matematika semua sudah lupa. Anak SD pakai UAS ya? Ada. Zaman saya dulu THB. Jangan Lo disebutkan masih ingat lah, nggak THB artinya? Iya, tapi jangan disebutkan lah. Kan ketahuan loh umurnya Iya. ini. Jangan Masih ingat nggak habis THB pindahnya kemana? UHB bukan? TPB. Oh my Ya. Apa lagi itu? Lah serius? Ya kan habis CBSA terus apa-apa namanya aneh-aneh tuh. Aku udah lupa kayak itu. Aduh. Kamu masih niat banget inget. Tuanya kelihatan. Saya kan masih inget nih. Gitu. Jadi sempat ya karena satu sisi profesi terus akhirnya masuk TV segala macam pasti akhirnya banyak job-joban, banyak uang yang ngalir. Akhirnya pasti benar. pendidikan kayak saya dulu, wah males ah. Ini lebih menghasilkan kalau ditekuni. Nah, Pernah juga mikir kayak gini. Aku penghasilan lumayan. yes. Sedangkan sekolah ya gitu-gitu aja. Iya. Sedangkan di future mungkin pekerjaan yang ini lebih Iya, menguntungkan bener, daripada pekerjaan lebih ke kantoran atau apa. Pernah juga ada kepikiran apa aku ngelepas sekolah aja. Terus juga setelah IMB itu kan ditawarin juga, kamu mau nggak dapat job di Jakarta? Tuh. Terus syuting film, syuting sinetron waktu itu ya. Wow. Pernah ditawarin gitu juga, cuman Sinetron istri itu. Ku menangi. Kalau yang tahu ya, kalau yang kenal menarik, Jesselyn ini iya. mukanya itu kayak Park Min Young Nah, sekretaris iya. Kim itu loh. Aha. Dia mukanya ada campuran antara orientalnya, Koreanya, ada bulenya. Dia tinggal di UK.
Jadi pasti agak ketularan dengan orang-orang sekitaran sana yang memang mukanya kan British banget kan orang-orang sono itu. Belum Tapi lagi mungkin orang kaget ya kalau lihat mukanya, oh kayak bule kayak Korea, mendok ternyata. Jadi lebih baik kamu diam aja. Iya benar. ya diem-diem cantik nih ya kayak dia. Persis banget sama Park Min. Jadi kayak tadi aku pas di mobil aku bilang, aduh kamu ternyata mirip banget emang. Itu siapa? Aduh, Nah, itu saya kan nggak suka. itu yang main di itu film drakor Sekretaris Kim itu. Oh, Jadi ceweknya oke. itu emang cakep banget. Dan ternyata memang orang dulunya bilang ini loh. Menyamakan. Ya apa Park Min Youngnya apa Indonesia apa segala macem. Waktu di foto lihat iya sih sekilas mirip tapi kayak sekilas doang. Terus tadi pas jemput mirip banget kamu memang. Terus bilang, Waduh, siapa itu ya? ntar lah cari di internet. Saya nonton. Saya di Amin ya, internet. semoga rezekinya Nah, iya. Gitu. Nah, itu mulai gitu. Akhirnya setelah selesai itu masuk SMP, SMA, mulai bikin channel atau mulai masuk ke sosial media, terutama Instagram. Waktu dari SD yang setelah IMB itu udah ada Instagram, Oke. sosial media pertama Instagram. Itu ya cuman ngepost foto aja. Ya aku kan dari dulu suka fashion memang. Jadi suka foto-foto OOTD Yes. gitu kan. Itu masih fokus ke sekolah juga, masih fokus ke sekolah. Terus juga di SMP dikasih kesempatan buat jadi ketua kelas juga dari kelas 10. Salah. 7, 8, 9. 3 tahun berturut-turut. Iya. Saya kok nggak pernah ya? Nah, masalahnya itu gini, bukan aku mencalonkan diri Iya, atau iya, iya. dipilih guru. Nah, Cuman karena memang kan aku orangnya tegas gitu kan, ngikuti peraturan gitu. Jadi banyak temen yang Jess, aku nggak mau repot gitu, aku nggak mau repot, kamu aja gitu. anak sekarang dikorbanin ya. Jadi Iya, kalau misalnya dikorbanin nih istilahnya, apa gitu. tahu si Jaslyn ini itu dia di sekolah itu apa memang nilainya oke. Kayak gitu. Terus orangnya juga jarang kan. Maksudnya kita biasanya kan kalau masuk dunia entertain itu biasanya itu loh ceweknya apa orangnya lah. Orangnya itu kan udah apa ya kayak udah hidup bebas apa segala macam. Tapi si Jaslyn ini enggak. Jadi aku ngeliat si Jaslyn ini dia benar-benar punya apa namanya Komitmen yang baik. komitmen ya. dan memang karakternya untuk masuk ke dunia entertain itu dia kuat kayak gitu. Jadi dia nilai pelajaran oke, udah Nah. gitu dia apa namanya jalannya juga lurus gitu loh. Dia nggak maksudnya nggak gampang keikut arus lah. Kayak gitu. Jadi kok apa dulu aku ada ponakan itu juga satu sekolah sama si Jaslyn kan. Dia bilang, "Oh iya tahu ini terkenal dulu ikut IMB." Aku tahu pertama kali dari ponakanku itu IMB berapa terus baru aku tahu kan. Jadi memang terkenal di sekolah itu kayak apa ada satu kelas khusus yang untuk anak apa, pinter-pinter ya. anak pinter-pinter Dulu kan. saya di situ. Dikeluarin maksudnya. Ngapain kamu kesini? Kepala kelas. Iya. Aduh. Pokoknya ya. lagi halu. Salah masuk nih kan. Gitu. Iya. Itu jadi memang apa itu dia apa jadi sekolahnya dia bisa atur, karakter juga oke. Terus karirnya dia juga nata. Dia ini pinter. Jadi dia Iya, bisa iya. jahit. Dia bisa makeup artist. Wow. Dia bisa apa namanya kalau aku lihat di apa YouTube apa segala macam dance-nya juga oke, terus komunikasinya juga oke. Jadi kayak ini Paket komplit ya? paket komplit Yes. banget. Puji Tuhan. Iya. Tinggal siapa yang mendampinginya nanti lah. Biasanya kalau paket komplit dapatnya paket yang kurang komplit. Ya kayak saya ini kan kurang komplit. Supaya Jangan dong, dikompletkan, disempurnakanlah supaya dengan dikomplit-komplitkan gitu ya. disempurnakanlah oleh kehadiran si komplit ini. Betul sekali. Jadi kamu harus bersiap hati, Jess. Masih di Happy Sharing presented by Happy Family Center dan sahabat Prima juga bisa berinteraksi dengan kita di WA 0811 30 1038 0811 30 1038 atau di live Instagram dari Prima @Prima Radio Surabaya maupun live Facebook di Prima Radio Surabaya. Atau mungkin bisa juga di punyanya Rossi maupun punyanya Jaslyn INB Ya, juga IG mereka live. lagi live juga di situ. Kok kenapa saya enggak ruwet soalnya? Ini saya harus cari data dan segala macam. Bilang aja kalau nggak tahu caranya kok. Waduh. Enak aja. Nggak usah malu-malu. Kuota saya dihabis dipakai Zoom soalnya. Atau dibuat anak gitu Ih, sekolah. Ini mau download video WA aja kadang nggak bisa. Nah ini ada beberapa data yang menunjukkan ada beberapa dampak negatif kalau kita istilahnya pendidikan atau sekolah kuliah dengan berprofesi maupun bekerja. Iya. Yang pertama waktu istirahat kurang. Bener apa bener? Bener Iya, sekali. Waktu istirahat berkurang. Iya, Jadi benar sekali. karena mikirin konten maka Iya. yang harusnya tidur 8 jam kebuang 2 Iya. jam untuk konten dan mempersiapan. Kalau Ya kan? ngomong konten ini berarti lebih ke arah sosmed ya kok ya? Iya. Kan tema kita adalah
Influencer. Nah, influencer itu kan profesi, kita ngomong secara garis besar daripada orang bingung apain influencer, pilek itu influenza kan. Ini kita bikin profesi lah. Iya, jujur aku dulu tuh sempet bingung loh, influencer apaan sih influencer? Terus terakhir baru tahu, oh alah ini kayak model selebgram kayak gitu. Padahal belum nggak seperti itu. Kalau saya baca bahwa influencer adalah seseorang yang bisa memberikan Pengaruh faedah, influence. bener, baik positif maupun negatif loh. Iya. Betul. Jadi influencer itu tidak selalu baik Tergantung influence. orangnya ya. Itu bisa bad influence, bisa Ya. good influence, Betul. bisa halu influence. Ada gitu. Beberapa orang tuh suka ngikutin orang-orang halu yang gua pengen bunuh diri. Followernya banyak. Saya bilang, Iya, iya, lu iya. mau bunuh diri tapi dari tahun lalu sampai sekarang nggak Cuma bunuh nggak diri. bunuh diri. Kenapa? Gitu. Lakukan, ya. Ada juga yang tadinya negatif terus tiba-tiba bisa jadi positif, begitu pula Bisa, kebalikannya. betul. Dari Iya, positif betul. ikut ke negatif. Bener gitu. Terus ada lagi efek-efek yang kurang baiknya, katanya kehidupan sosial terbatasi, istilahnya privasi mulai terganggu. Karena kan apa-apa harus diposting. Iya, benar. Iya, itu emang resikonya. Nah, sih kalau ya. misalnya ada sesuatu yang ditutupi pasti kayak dicurigai atau apa. Aneh kan? Kan maha benar wahai netizen kan seperti Iya, itu. benar. Wah, pokoknya apapun harus Iya. tahu. Kok kayaknya kehidupan pribadi jadi nggak enak, Iya. iya kan? Netizen bakal lebih tinggi dari Tuhan gitu ya. Makanya Tuhan aja kalau bisa punya sosmed di komen sama dia. Kok Iya. nggak kelar-kelar sih pandemi, ya kan? Masih ada lagi itu sih, aku pernah sempat nanyain ke Jess. Mungkin kamu bisa sharing sih Jess, apa kayak waktu harus memutuskan memilih Wow, job. ini, Heeh. ya. Jadi kan dia kan influencer, otomatis Yes. dia bisa terima endorse apa Pasti. modeling apa segala Mhm. macam kan. Aku bilang, pernah nggak sih kayak maksudnya kamu disuruh kayak foto yang aneh-aneh, udah gitu terima job yang mungkin sedikit vulgar atau gimana mereka kan cewek kan. Iya. Berarti kan cewek kan Arahnya pasti ke situ. Iya. Dan itu kan nilai jualnya kan mendongkrak kesana, sekali, bener, dari mendongkrak sekali. segi nama Mhm. karir itu akan mendongkrak dengan cepat Aha. kan. Terus gimana caramu buat menjaga dirimu dari hal-hal seperti itu. Resikonya kalau kamu nolak, Yes. otomatis ya kita ngomongnya omsetnya berkurang. Satu. Kayak Yang gitu. kedua bisa bilang, baru berapa aja udah sombong. Iya, jual mahal. Kayak gitu. Iya, aku pernah tanya itu. Gimana? Banyak banget sih tawaran-tawaran. Misalnya ada job yang Swimsuit mohon maaf. misalnya. Iya. Sesimpel aja. Kita ngomong photoshoot, Aha. ya ada yang swimsuit, Swimsuit. terus ya judi online, Aha. Oh ya, games judi online? ada juga, Wow. Iya, judi ada. online, Ngeri. games, terus ya disuruh pakai baju-baju yang kurang Aha, pantas gitu ya. Itu banyak banget. Cuman aku memang dari dulu bukan Aha. aku mau jadi terkenal, aku mau jadi influencer, tapi nggak punya nilai positif yang bisa orang ambil Oke. kayak gitu. Aku pingin menjadi orang yang menjadi influencer yang bisa memberikan influence yang baik. Percuma Dampak jadi positif. influence. Ya mungkin ada beberapa orang yang mereka pingin terkenal, mereka pingin mencapai tujuannya, yaitu orang masing-masing beda gitu. Itu nggak apa-apa lah untuk setiap orang. Cuman kalau menurut aku lebih baik menjadi orang yang bisa memberikan influence yang baik gitu. Jadi biasanya sih aku sortir sih, Oke. tetap ya. Mhm. Jadi aku lihat yang mana yang baik dilakukan dan yang tidak. Dan karena aku juga benar-benar baca Alkitab setiap hari, terus berdoa sama Tuhan. Jadi setiap apapun yang aku lakukan itu aku tanya Tuhan dulu, Yes. kayak gitu. Faktor iman berarti pengaruh ya. Iya, itu pengaruh banget. Dan juga setelah itu aku juga tanya orang tua, kayak gitu. Peran orang tua Peran ya. orang tua itu penting banget. Tanya Jadi, ke papa atau mama, Jess? Biasa. aku lebih sering tanya ke mama sih. Soalnya kan mama memang yang juga ngikutin sosial media kayak gitu. Oh, jadi mama support ya? Mama support banget. Bantu filter segala macam itu. Iya, ya? benar. Nah. Terus gimana caramu nolak sih? Aku kadang Iya, nggak dan penasaran satu loh. sisi it's a big money. Heeh, Saya yakin oke, itu gede. betul. Karena saya menawarkan diri gak ada yang mau. saya mau nih pakai swimsuit gitu kan. Bentar, aku nggak bisa bayangin. Aku mau Iya ngomong kan? tapi bingung Iya, mau mulai dari mana. Kokoya pakai tupis gitu. Ya kan lumayan kan gitu loh. Kalau big money itu ya Koya. Loh, saya small money aja mau ya kan. Apalagi kondisi sekarang Apalagi ya. kondisi sekarang. Apapun. Rela deh saya gitu kan. Nah, Ini gimana nih? Ini nyorti dan nolaknya. Iya, Nolak tuh gak nolaknya. gampang. kalau Betul. aku nolaknya, aku cuman ya bilang thank you udah nawarin ya. Tapi kalau aku nggak bakal ngambil job-job seperti ini kayak gitu. Itu beberapa kali aku cuman DM kan, balas DM-nya. Cuman kalau udah beberapa kali banyak yang nawarin seperti itu, aku biasanya langsung posting di story. Yes.
teman-teman thank you Aha. ya yang udah nawarin job-job seperti ini. Cuman aku bukan orang yang seperti itu. Jadi tolong jangan nawarin lagi gitu. Jadi kamu menolak dengan sopan lah. Iya, kayak gitu. gitu. Ada yang sakit hati nggak sih? Pernah kayak sakit hati gitu nggak? Enggak juga sih. Terus menghujatmu? Sering. Banyak juga. Iya. Beberapa menghujat, kamu kok nggak profesional kayak gitu. Harusnya Ya, kan itu kata-kata itu biasa banyak ya. banget. Tameng paling enak tuh. nggak Lu profesional. model profesional dong. Kalau nggak siap masuk dunia kayak gini nggak Ya, usah Jangan, deh, kayak gitu. bener. Masa betul. cuman istilahnya kalau mau nyelam aja, kalau Iya, misalnya main-main kaki doang, kecek-kecek doang ya. Betul. Ya gitu. Dibilang amatir lah apa segala macam. Cuman aku kayak selalu dalam hati bilang percuma aku dapat uang banyak, aku kaya, tapi kalau aku nggak memuliakan Tuhan, terus juga mengambil jalan yang salah, nggak sesuai dengan firman, ya buat apa kayak gitu. Ini aku udah bilang kan Iya. dia paket lengkap kan. Positif Gimana? vibes-nya gila, Cowok positif yang dapet banget. dia ini beruntung banget. Iya, dan Baju biasanya- bolong dia bisa jahitin. Nah, iya kan. Gitu kan. Cowoknya lagi jelek bisa di make upin. Bener. Gitu. Nanti transgender cowoknya. Yang aku make upin ya. Kamu jangan salah kok. Cowok Korea itu Iya, saya cowok Korea tahu, itu kalau saya dandan tahu. mungkin sama yang cewek Saya Sama. sama loh. betul. Sama Iya. tebel. Beberapa kali saya nonton lihat drakor terus lihat, ini alis disulam nih. Eyeliner apa Iya. segala macam. Jadi makanya kalau ada dia kan, beb tolong dong beb make upin gue dong gitu. Nah, makanya carilah pria-pria yang tidak sempurna ya. Gitu ya. Iya, kamu bisa Gitu ya. melihat di depanmu ini ada yang sangat tidak sempurna sekali. Semakin tidak sempurna itu akan PR-nya semakin banyak. Iya. Wah, memenangkan jiwa istilahnya. Oke, kita mulai bahas lagi tadi dampak-dampak negatif ketika kita bekerja sambil bisa berprofesi ya. Iya. Sahabat Prima juga bisa interaktif dengan kita di WA 0811 30 10 38 0811 30 10 38 atau live Instagram @primaradio_surabaya. Iya, Gary udah bantuin pegangin supaya bisa terdokumentasi dengan baik semuanya. Baik di live Facebook, kita ada di live Facebook loh @primaradiosby itu ada. Sebentar. Oke. Ada beberapa lagi ya dampak-dampak negatif ya, yang berikutnya adalah konsentrasi gampang terpecah. Ya, karena gangguan. Nah, Iya, betul. Gangguan. Itu memang nggak dipungkirin sih. makan tidak teratur. Makanmu nggak teratur? Kalau aku masalahnya gini ya, Aha. karena aku memang bener-bener orang yang suka makan, Oke. Sama. nggak mungkin nggak Iya. teratur gitu. Nah, ya. makanya. Ayo kita makan bersama. Nah, Ayo. ini Tuhan ini nggak adil kayaknya. Dimakanin apa badannya tetap segini. Iya. Saya minum air es tuh nambah berat badan saya. Ini Bener loh kok. Aku juga Iya kan? minum air aja langsung nambah 0,6 kilo. itu Gimana logika coba? banget gak sih, tolonglah. Ya. Kalian ngisi sesuatu ke dalam dirimu, Iya. beratmu pasti bertambah lah. tapi kayak kan gitu. air. Iya, air Saya cuma nggak makan dikit nasi, lagi. saya nggak makan lemak, cuman air H2O hanya bisa diproses jadi ini, O-nya jadi oksigen, hilang sudah. Saya dulu anak IPA, waktu nggak lulus itu, Siap. nggak lulus, terus yang ngulang IPS. gitu. Berarti Kok inget tuh? datamu gak akurat kok. Karena kamu gak lulus, aku gak Iya. percaya. Ya, lanjutin Oke. Jess. Stres. Istilahnya Benar. seperti itu ya, stres dan gampang lelah. Akibatnya karena stres, gampang lelah, karena konten kan harus berganti-ganti, nggak Iya. bisa itu terus. Lama-lama orang ini nggak kreatif bikin konten nih gitu. Nah, kadang stresnya bisa sampai nggak bisa tidur sih, jujur aja. Jadi misalnya harusnya waktunya tidur sekarang, coba kan mau tidur gitu. Aha. Tetap aja ada sesuatu yang kepikir, aku besok mau bikin konten apa, aku besok harus ngelakuin apa, kayak gitu. Jadi nggak bisa tidur akhirnya. Sebagai dancer main TikTok juga nggak? Harusnya main TikTok Iya, ya. karena itu kan lelahan paling besar untuk Lahan dancer. paling besar. Cuman aku jujur aja nggak suka main TikTok sih. Oh, tapi lebih ke istilahnya kayak koreonya lebih ke full Iya, lagu. Jadi benar. Dia Jadi lebih ke aku- itu kayak YouTube channel. Iya ya. benar. Masukin Jadi aku ke lebih YouTube. post di YouTube aja. Soalnya kan ya banyak banget kan udahan yang bikin TikTok gitu. yang terbaru How you like, Like that? that? oh aduh, nggak pakai yang Savage Love yang begini-begini. Oh, enggak TikTok dong itu. Iya, tapi kan ada full versinya. Ada Jason Derulo juga. kalau bikin apa namanya laki joget Savage Love tapi nggak Jangan kelihatan gay. dipraktekin, Go. Kamu Loh, diam aja di situ, Go. Jason Derulo dan timnya kalau main nggak kelihatan gay banget gitu loh. Kalau yang lain kelihatan, ya. kelihatan. Wah badannya kotak-kotak nih. Boleh kok Koyo lihat itu, dia baru upload itu yang apa How You Like That. How itu. You Like Oh, That. Udah di subscribe juga. Oh iya boleh. Subscribe di YouTube channelnya namanya Jesslyn Anastasia. Jesslyn Anastasia. Iya. Jadi di sana bisa lihat jangan cuman yang luar-luar Filipin kayak Rasniana dan segala macam. Yang Cintailah lokal produk dong. dalam negeri. Bener. Mereka dan orang-orang ini nggak kalah dengan Betul, mereka betul. gitu loh. Itu temanya apa sih, Just Woman in White ya? Aku lihat serba putih itu. Iya.
Itu memang jadi sebuah ciri khas ya untuk Iya. postingan ya. Sehingga ketika kita klik channelnya, video yang terpampang rata-rata memang dimainkan di area-area putih. Oh gitu ya. Iya dong, baru kan harus tahu aku. ditata warnanya. Iya. Oke. Terus barusan juga kamu ada bikin itu ya, apa make up yang kayak apa? Oh, tutorial make up. Itu siapa sih? tutorial Itu makeup. Jennie ya? Itu Jennie Jennie-nya Blackpink, Blackpink ya? sama Rose Blackpink. Aha. Iya iya iya. Iya, Jadi jadi dia make upin dirinya sendiri. Oke. Ah, ah, Oh di Makeup istilahnya transformation. transformation gitu. ya. Maaf. Oke. Tapi emang mukamu kayak udah Korea-Korea Waduh. gitu sih, Jess. Waduh. Ya ya ya. Ini Yang kayak poles dikit udah jadi tuh. yang pengen lihat silakan di live Iya. Instagram @primaradio_surabaya maupun Facebook Prima Radio SBY untuk melihat Jesslyn Anastasia ini seperti apa. Yap. Supaya nggak bilang, oh ini peres nih, penyiarnya peres nih kan. Enggak, kita jujur. Kalau memang bagus ya bagus kita. Nyamin nggak menyesal Aha. melihat Jesselyn. Kalau ini yang terakhir yang saya lihat dari dampak negatif istilahnya bekerja berprofesi sambil pendidikan tuh waktu bersama teman / pasangan jadi berkurang. Oh, bener banget. Mhm. Jadi harusnya kan aku ngelihat teman-temanku sering jalan Mhm. bareng gitu kan. Aha. Aku bener-bener seminggu sekali aja kadang enggak gitu. Bener-bener nggak ada social life lah ya. Kurang banget gitu. Untuk me time sendiri aja juga kurang gitu. Kalau pasangan gimana nih? Kalau pasangan Sempet- belum punya. Sampai sekarang belum punya? Belum. Ada larangan dari orang tua atau memang Dulu sih ada larangan ya, Aha. tapi larangannya itu cuman sampai di SMP, SD lah, SD. mesti pacaran men. Maksudnya kamu nggak boleh pacaran sampai SD doang gitu. SMP udah boleh. Ha-ha. SD SMP udah dilepas. Wow. Baik. Gitu. Ya ya. Saya malah disuruh nyari dulu Mama yang TK. wise ya. Ayo cepet nyari. Takut nggak laku. Biar tuh. mama nggak kehilangan beban, ayo minggir. Ini kayaknya aku dejavu juga tuh. Kenapa kayaknya aku dulu juga digituin ya? Jadi sudah di-open oleh orang tua tapi memang tidak fokus karena memang terlalu banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Itu pertama, Oke. waktunya nggak ada. Mhm. Dan yang kedua belum ada yang cocok. Memang aku punya prinsip, aku mau cari pacar itu bukan yang asal punya aja, Oke. asal foto, oh aku udah punya pacar loh, Aha. terus posting di Instagram, bukan Aha. cuman gitu, tapi aku benar-benar pingin punya pasangan yang bisa ngerti, Oke. terus dewasa dan juga udah mateng istilahnya. Gitu. Tapi kalau kita menemukan orang seperti itu, kamu harus punya perbandingan dong. Jadi tidak bisa cuma dengan satu, and then oke, ini Iya. pengertian. Kan harus membandingkan Iya, beberapa orang benar. sampai tahu, oh fungsi atau arti kata definisi pengertian itu seperti ini. Bentar aku kepo nih. Aha. Mantanmu udah berapa sih, Jas? Nol. Ya ampun. Aduh, kayak kamu belum Single bantuan dari deh. lahir. Iya. Apa yang menyebabkan kira-kira masih angka 0 itu, Jas, kalau boleh tahu? Ya itu yang tadi aku bilang, pertama waktunya belum ada. Oh, Aku selalu mikir, aku kalau misalnya punya pacar takutnya malah mengganggu ya. studiku Ya, ya. terganggu, apa jobku terganggu kayak gitu. Malah pacar mengganggu sekolah daripada profesi nih. Lucu juga ya. Kadang-kadang orang kayak saya ini pemalas nih. Ketika saya sekolah dulu, ketika ada orang yang saya sukai, malah saya lebih rajin bangun rajin pagi. lagi. Datang pagi lebih rajin, sosok mangkal di depan kelasnya. Kamu cuman rajin datangnya doang kok. Iya. Iya. Saya datang Rajin absen toh. saya datang lebih telat biasanya kalau pagi, tapi pulang lebih cepat saya. Sebelum bel saya udah udah. Prinsip hidup harus gitu, efisien. Oh, gitu ya. Masalahnya kan gini, kalau misalnya punya pacar itu kan pasti orang yang chat sama kita bertambah kan. Mhm. Nah, itu Dan kan yang juga ini nggak boleh diabaikan. Iya, yang ini kalau diabaikan juga susah gitu. Bener. Komunikasi. Jadi ya, Telat 2 detik ngangkat aja udah. iya. Kamu ngapain? Sempet kayak itu nggak? Sempet kayak apa namanya? Merasa kayak nyesel gitu nggak? Kayak maksudnya sebenarnya suka sama ini nih tapi belum ada waktu. Terus Aha. akhirnya kelepasan kayak gitu. Pernah nggak sih? Selama ini awalnya kayak gitu. Cuman aku pikir-pikir lagi, oh ternyata orangnya nggak yang harus aku perjuangin kayak gitu kok gitu. Tapi kamu ada target kan? Maksudnya Ada kamu target. pengen merit kan? Ya udah. Pingin dong. Ya pengen lah Rosi. Tadi kan memastikan berhubung dia mantannya masih 0 gitu. Maksudnya aku mendukung apalagi sesama wanita gitu ya. Aku sangat mendukung orang-orang yang memang bisa berkarir sedini mungkin. Apalagi dengan dunia yang apa namanya kayak sekarang ini Iya. ya. Maksudnya semakin kamu bisa mandiri itu semakin good. Bagus. Aku pun sebagai parents kalau melihat anakku bisa mandiri seperti si Jesselyn ini, aku akan Aha. tenang. Iya.
iya. Jadi even kamu mau berkarir atau kamu merit apa segala macam, kamu Tahu. tuh udah tenang kayak Tahu gitu. bahwa dia punya nilai yang bisa Nah, dipegang, tapi prinsip memang yang kadang bisa itu dipegang. yang ditakutkan adalah karena terlalu asik berkarir, Aha. nanti jadi nggak kepikiran jodoh. Telat Benar kawin gitu loh, istilahnya. betul. Ha-ha. Tapi telat kawin itu kan tradisi yang ketimuran sekali. Sementara orang-orang di Kalau dunia- telat kawin sebenarnya masih nggak masalah sih, Aha. tapi kalau sampai nggak nggak mau merit itu, kawin. ya maksudnya kita masih memang anggaplah totok lah kayak gitulah. Harusnya sebenarnya merit nggak merit itu kan ya sebenarnya bukan masalah besar juga sih kalau dipikir-pikir ya. Kalau apalagi kalau kamu bisa kerja kayak gitu. Cuman bedanya paling kayak kamu bakal hidup sendiri. Nanti kalau ada apa-apa, kalau papa mama udah nggak ada, kamu masih apa kayak gitu Iya, kan. benar. Kayak gitu. Cuman memastikan aja kamu masih mau menikah Mau atau dong. Ya mau dah sih. Emang Mau lo pikir dia dong. pengen punya anak dengan cara apa? Iya. Dicangkok, disetek. Ya harus pakai kawin. Iya, baru iya, bisa benar. berkembang biak kan gitu. betul sekali, semua ada prosesnya Nah. memang bos. Oke. Tapi laki-laki seperti apa yang akhirnya Yes. bisa membuat Jesslyn Getar. Anastasia IMB ini yang istilahnya bisa lulu lantak? Oke, pertama sih Saya paling benci dengan kata-kata dia baik dan pengertian karena itu Tidak, sangat itu semu. sangat relatif. Iya. Very very semu. Oke, Mhm. orang pacaran pun semasa pacaran orang Aha. bisa baik kapanpun Oh, sih. selalu. Terus pas nikah bisa Iya. jadi beda, benar kan? Pacar saya pacaran nggak pernah kentut di depan dia. Serius kok. Tapi gitu? begitu kawin, Memalukan. wah suaranya surround, kan? Bukan Tapi suaranya aja ya. Iya, baunya, Baunya. ampasnya kalau perlu bisa kemana-mana. Tapi pasti saya pengen apa sih yang bisa bikin pria akhirnya meluluhlantakan pertahanan seorang Iya nih, Jesslyn. setuju nih, Aha. aku juga kepo nih. Aku pertama tetap sih Mhm. harus yang seiman. Yes. Oke. Seiman, Mhm. takut Tuhan. Mhm. Bukan cuma di depan aku tok Aha. kayak oh aku harus di depan dia, aku harus kelihatan rohani. Bukan seperti itu, tapi benar-benar ketika kita lihat di gereja ataupun di kehidupan sehari-hari, dia punya karakter dan integritas yang kuat dan sesuai dengan jalan Tuhan kayak gitu. Itu yang pertama, dan kedua terus juga harus harus dewasa dan punya, kamu itu mau apa sih di hidup ini? Punya tujuan hidup kayak gitu. Oke, itu kan istilahnya secara Tujuan dalam, hidup. Aha, internalnya. Tapi kalau eksternalnya, secara physically, kalau misalnya kita cari selebriti lah, kira-kira wajah-wajah kayak gini atau body-body kayak gini yang bisa bikin Seleb kamu dalam negeri apa luar kok? terserah. Oh, terserah. Ah, kan boleh Banyak milih. pilihan nih, Kan, Jess. iya dia di Indonesia, sekarang ada di Europe, siapa tahu. Aku kalau fisiknya bingung sih, karena ya orang ganteng tuh relatif. Apakah Pak Min Yung menginginkan seorang PSG? Oh my god. Sopo mana PS itu? Aduh. Bukan PSBB ya kok ya, ini Iya, PSG. Saya aduh. Ayo nonton kok habis ini Itaewon Aduh, Class aduh, ya. Aduh. Udah, Itu- Bos. oh itu Sairoyi itu. Iya, Iya, itu Oh, namanya iya, iya. PSG. Aduh, Ah. udah jangan diteruskan Saya lagi. cuma tahu Sairoyinya. Saya Iya. prihatin. Oke. Enggak. Suka karakter gimana? Yang Aku kalau internal ya, Aha. internal secara karakter dalam aku ngefans sama Sydney Moede. oke. Karena dia benar-benar aku lihat ya, kita nggak tahu kehidupan aslinya, tapi kita lihat dia itu benar-benar kayak family man banget kayak gitu. Oke, kalau eksternalnya sekarang wajah dan fisiknya kalau boleh milih misalnya, saya Boleh suka milih, ya. badannya Bukan Sydney Moede berarti. iya, bukan. Aha, gitu. Maafkan. Cowok minimalis agak aneh juga karena Jesslyn juga cukup tinggi ya kan? Oke. Ya belum ada kepikiran sih sampai sekarang. Cuman yang penting harus lebih tinggi dari aku kayak gitu. Tapi katanya tadi Kokoya bilang kan carilah yang tidak sempurna. Ya. Cuman masalahnya kok tinggi ini nggak bisa ditopang Bisa, dengan iya. apapun, Ji. Masa dia harus pakai high heel? Iya. Transgender lagi. Udah di make upin pakai high heel. Hidupnya sengsara sekali tuh cowok, kan? Yang Siapa tahu dia ini tidak merasa sengsara. ini yang tas Hermes ya. Ini sudah saya make up, Ini udah kan pakai high juga heel, silakan jalan. Bisa meneruskan keturunan yang lebih baik gitu ya. Bener. Secara gen emang seperti itu. Kira-kira harusnya. buat kamu nanti kalau misalnya ada pasangan gitu, kamu bakal upload di Instagram Enggak, kayak gitu nggak? jangan, Atau ngapusnya susah. ini kan mau tanya. Ngapus gimana gitu ya. Scroll Atau kalau ngapusnya biasanya lama. kalau bukan kalau influencer kan biasanya nggak di-upload supaya maksudnya daya Aha, jual tidak betul. berkurang apa Kadang-kadang segala. seperti itu. Mereka kadang menutupi bahwa mereka sebenarnya sudah. Bahkan kadang-kadang pacarannya settingan. Nah, buat Jesslyn Oh. gimana tuh? Pansos nih gitu. Kalau aku sih ya post sewajarnya aja ya, nggak terlalu banyak dan juga nggak sampai ditutup-tutupi, bener-bener ya ini ya ada apa adanya gitu. Cuman ya aku balik lagi
tanya lagi ke pasangannya, kamu mau nggak diupload kayak gitu. Ya, ini penting loh, kalau nggak Iya, jadi itu masalah penting. loh. Apalagi Betul. komunikasi penting banget kan di Benar. pacaran kayak gitu. Nah, Jesslyn ini lumayan parent oriented ya. Pernah nggak suatu saat ketika sekolah atau kuliah ini mengalami nilai yang kurang baik sehingga orang tua berkata mungkin kamu harus stop sebentar deh profesi ini atau karir ini untuk fokus kamu balikin nilai-nilaimu ngejar lagi. Gitu. Dulu dari yang fashion show, dance, yang SD dari TK itu papa bener-bener nggak support sama sekali. Oke. Memang kan bener-bener dari Cina Toto, jadi Aha. nggak suka yang namanya hal-hal seperti itu kan. Mhm. Pengennya Entertain gitu ya? Iya, Iya. pengennya cuman belajar dan Aha. belajar kayak gitu. Itu dalam posisi nilai aku so-so. Oke. Nggak yang remedi, Mhm. tapi nggak juga yang bagus banget gitu. Cuman aku pingin banget ya membuktikan ke papa, Pak, aku ini ngelakuin ini tapi aku juga bagus loh di akademik gitu. Jadi aku nggak mau sampai papa itu berpikiran, oh kamu cuman fokus di hal ini tapi jelek banget akademik kamu mau jadi apa kayak gitu. Jadi aku mulai dari SD kelas 3-4 itu aku bener-bener aku fokus di entertain tapi aku juga bagus di akademik. Makanya aku bener-bener pas itu dalam jangka yang stres banget karena harus fokus di keduanya kan. Jadinya belajar itu sampai malam-malam, subuh-subuh ngerjain tugas. Tapi ya mau gimana lagi supaya dapat nilai yang bagus. Dan akhirnya aku pelan-pelan menjadi orang yang berubah sih. Jadi orang yang lumayan perfeksionis, jadi pengennya dua-duanya bagus. Wow. Jadi pengen nilai bagus juga, kalau bisa di atas 9, kalau di bawah 9 udah sedih banget nangis. kayak gitu. Tapi aku juga pengen pekerjaan aku ini masih lancar-lancar Kenapa aja. aku nggak berteman sama Jesslyn ya? Maksudnya nggak ketemu Jesslyn awal-awal gitu. 9 loh. 9 loh. Iya. Saya dulu matematika 4, mama saya pesta. Bisa dapat 2 apa 3. Wah, kenaikan 100%. Aku tuh bagus kaki kursi, kuat. Nah, Kaki kursi. 4, tapi kelulusan kan tetap 6,5 dulu. Bukan 7,5 ya? Oh masih 6,5 Saya ya? zaman saya dulu masih 6,5. Ya, men- Sekarang udah 8 loh. Iya. Zamanku dulu zamanku dulu 7,5, Oke. terus soalnya 4. Nah, Soalnya Jadi cuman 4. boleh salah satu, Salah satu. betul. Betul Dan sekali. cuman boleh salah satu dan salah paham. Misalnya nulis-nulisnya salah, namanya disalah-salahin. Pak, maaf Pak, keliru. Nah, pura-pura dihapus Pak yang nggak ada salah. jawabannya, bonus Iya. dong gitu. Iya, kan gitu. Iya, iya. Ini hebatnya. Sampai waktu sekolah sempat ada masih ada ranking nggak waktu itu? Ranking nggak Nggak ada, ada ya? cuman Oke. yang SMA ini ada kayak juara paralel, Aha. cuman 1 sampai 10 Sempet. gitu aja. Kayak boleh nggak sih kayak sebutin prestasimu sih Jas? Jadi maksudnya kayak apa namanya, bukan sombong ya, tapi kayak nunjukin Iya, ini loh, harus. kan kamu secara apa namanya karir ini sedang Aha. on the track and on the way untuk terus berjalan, masih counting kan. Iya. Tapi prestasimu juga apa aja sih? Gitu. Jadi biar Ini- apa yang dengerin juga bisa tahu, oh ternyata memang bisa gitu loh kalau Iya, kamu mau gitu. Dan kalau memang iya juga jangan sampai salah satu timpang kayak gitu. Ini prestasi akademik ya. Akademik yang ini. Akademik aku dari SD udah lomba puisi, lomba Lomba puisi. puisi, storytelling, lomba Inggris juga. Storytelling tuh Inggris juga, speech competition Inggris Wow. juga. Itu udah beberapa kali sih. Itu menang. Ya menang, Juara juara satu. 1. Juara 1. Wow. Terus ikut Kita juga lomba- juara 1 kan kok. Iya. Saya dulu les di EF. EF. Iya, karena kan les di EF-nya mahal. Saya pakai yang EF yang KW2. Jadi pas project listening itu speakernya kan ngung. Kalau saya pakai apps. Iya kan? Question number 1. Rosie, what the answer? Hah? Speakernya kan gitu kadang-kadang kalau yang murahan kan gitu kan. Wah, ini apa ini kan. Iya. Ya Stoffel kan gitu loh. Oke, wah ya, oke juga ya. Kagum belum? Itu dari SD SMP aku memang fokus yang ke Inggris Ya, bener-bener ya. karena untuk tujuan ke luar negeri Benar. kan, jadi fokusnya ke situ. Terus SMA itu coba ikut-ikut lomba lagi sih, kayak lomba mathematics, terus lomba Mathematik. ekonomi juga, Aha. terus standarisasi. Cuman sayangnya belum menang Oke. karena itu harus grup, Aha. jadi ya mungkin kita kurang persiapan juga sih. Seorang perfeksionis kadang-kadang tidak terlalu match dengan yang namanya teamwork. Iya. Gitu. Karena Iya. 2 atau 3 orang di sisinya ini susah. Dia kayak gergetan gitu ya. Matching Iya. ke stage-nya dia Ngimbanginnya itu ya? susah, bener. Itu memang. Kamu bermasalah nggak dalam apa pergaulan gitu? Maksudnya kan kadang orang perfeksionis jadi kayak orang sering kayak nyinyirin gitu kan. Heeh. Bener.
Jadi banyak juga sih kalau misalnya aku di satu tim gini ya kerja kelompok, kebanyakan tuh mereka bilang Kak kamu aja Jess yang jadi leader kayak gitu. Tapi ya memang udah biasa sih dari sebelumnya udah jadi leader. Jadi aku udah bagi tugas, udah kamu ini ya, kamu ini dan pada akhirnya kurang bagus karena merekanya kurang persiapan, merekanya kurang belajar. Terus jadi aku kan nggak mungkin cuman diemin kan, aku juga harus beritahu, aku harus negur, kamu harusnya kayak gini, kok kamu nggak belajar sih kayak gitu. Tapi kayak Jess kamu tuh kok gini sih? Itu kalau anak-anak lain bisa ngomongnya nyebelin loh. Iya. Ya anak Iya, ya. iya. Sombong kayak banget. gitu, sombong banget. Aha. Emang harus tak kamu itu dapat 100, emang harus tak kamu dapat 90. Iya, Aku iya. aja dapat 70 udah bahagia banget Udah kayak pesta gitu. pora. Saya itu. Itu saya itu. Kamu 4 kok. 7 bagianku. Wah seperti itu. Seperti itu. Ger ada di Instagram ada pertanyaan nggak? Sampai belum ya? Baik. Biasanya perfeksionis ini jago untuk leader. Tapi bisa nggak istilahnya kamu merendahkan hati kamu ketika ada orang lain yang mimpin dan maaf mungkin dia nggak terlalu kompeten banget. Dia bagi tugasnya asal, terus dia juga nyantai. Sementara ini kok si ketua kok ini monyet banget nih, harusnya bisa gini, bisa selesai malam ini, kenapa harus ditunda 2 hari lagi ya? Ada juga kan yang kayak gitu, kita di grup guru yang pilih leadernya gitu. Ada juga yang seperti itu, cuman untungnya sih orangnya bilang Jess kamu bisa nggak bantuin aku? Tetep akhirnya kan. Iya, terus aku bilang nggak apa-apa, kamu tetap leadernya, kamu yang bilang sama anak-anak bagi tugas, cuman aku aja backingan kamu kayak gitu. Ini dari sisi Jess-nya juga nyebelin loh. Iya, Capek loh. bener. Disuruh-suruh terus. Kadang-kadang pengen capek nyuruh bukan, kalau kadang-kadang pengen disuruh orang perfeksionis kan, suruh gua apa kayak tantangan yang menarik lah, apalah, suruh ngadepin macan kayak daripada saya Cuman kalau aku sih banyak juga yang nyuruh-nyuruh kayak Jess kamu aja yang maju. Soalnya aku lihat anak-anak mungkin dari zamanku juga udah kayak gitu ya. Ya saya salah satunya sih. Kayak kalau emang ada yang mau dan Mau bisa repot, dan mau kompeten, direpotin ya. Iya, kayak udahlah oke. Aha. Tinggal kayak oke kamu butuh apa, aku Iya. siapin. Tapi kamu yang kerja ya. Bener. Nah, Seperti itu kah? aku dulu adalah orang yang people pleaser trap banget. Jadi kayak ya aku pengen kelihatan bagus di depan orang, Iya. aku pengen nyenengin orang. Udah cantik, gitu. baik lagi. Aduh. Waduh, tapi ini jelek sih. Buat kamu karena buat orang lain nggak Iya. jelek loh, ini buat orang lain suatu keuntungan. People pleaser trap. Jadi kayak misalnya teman bilang, "Jess kamu aja yang leader, kamu aja yang bagi tugas." Aku sih dalam hati ya. Kalau aku bisa, kenapa aku nolak kayak gitu. Jadi aku selalu Pengen nyenengin orang lain. pengen nyenengin Nggak orang mau lain. kecewain orang Iya, lain. Baik. Jadi iya, semuanya diiyain, tapi pada akhirnya stres sendiri, capek sendiri Iya, gitu. itulah perfeksionis. Iya, untung dalam hal job kamu nggak sungkan nolak ya. Iya, kalau itu enggak. Soalnya udah itu kali ya, udah masuk ke batasan prinsip Iya, ya. prinsip. Baik, ada di Instagram ada Joko Bususilang menanyakan apa tujuan hidup Jesslyn yang lagi pengen atau mau dicapai. Di Oke. kita ngomong short term atau middle termnya ya, jangan terlalu long banget. Ya. Di short term Oke. ini dan long term 5 kira-kira tahun seperti ya, apa? 5 tahun lah ya. Dalam oke. 5 tahun ke depan sih ini lagi ya kuliah, jadi aku pengen bener-bener fokus kuliah, tapi nggak cuman fokus kuliah, aku pengen part time job juga Oke. di sekolah gitu. Oh, jadi Misalnya, asdos, asisten dosen. inginnya jadi asdos. Saya dulu nggak boleh loh. Kamu tolol jadi asdos. Susah kan? Kalau saya mau jadi asdos, Nah, tolong bener. ambilin handuk dong, tolong ambilin minum dong. Dosennya nggak mau saya jadi asistennya kan. Aduh, ya. Gitu, aku pengen jadi asdos. Kalau dan di UK jadi asdos dibayar nggak? dibayar. Dibayar ya. Di kita kan Dibayar. enggak. Sengsara di sini doang. nggak? Di sini enggak. Oh gitu. Ya Iya. pengen jadi asdos dan kan juga ada internship juga Oke. di majorku ini. Jadi aku pengen bener-bener bisa mendapatkan internship kalau bisa di London gitu. Oke. Ngomong-ngomong, majormu apa sih, Jess? Actuarial science. Boleh Aneh kan? di-explain-kan? Oke, Actuarial actuarial science. science lebih Ngomongnya ke, udah beribet. lebih ke statistika, terus statistics. Diajar baca data kayaknya. Iya, Dan istilahnya data. forecast kira-kira habis data ini kemana nih arahnya Iya, nih? benar. Gitu.
coba diarahkan hidupmu akan mengarah kemana, kamu coba dengan statistiknya itu sudah ketemu nggak? Iya, orang perfeksionis itu bagus soal statistik, pasti sangat bagus karena mereka tidak Detail tidak mengizinkan margin error 0,01, kalau bisa benar. 0,00 gitu. Kalau ada sesuatu yang Perfeksionis tuh. salah, Bener, ulang lagi. Iya, mereka rela. Masih ingat gak zaman dulu kalau misalnya kita pelajaran akuntansi kan pakai folio bergaris tuh. Iya. Saya anak IPA, maaf. Aduh. Nggak ngerti Aku gitu. pernah tuh kelas 10 ya kan? pernah Nih kan, belajar juga. pakai folio bergaris nih. Wah, sampai endingnya kok kiri kanan nggak sama ya. Zaman saya dulu saya hapus, saya sama-samain. Udah tengah-tengah terserah. Tapi kalau perfeksionis pasti kan dikembalikan dari start awal nih, cari mana nih Iya, yang bikin nggak ketemu di endingnya nih loh. Makanya kamu nggak lulus jadi asdos kok. Ngerepotin. Tapi saya habis nggak lulus IPA, saya masuk IPS, saya 7 besar loh di sekolah. Wow. Dari 7 murid tapi. Belum selesai kamu. Kamu Jangan tepuk nggak tangan jadi dulu. tipu. Jangan Ya, tepuk tangan dulu. iya ini bukan ada di duniamu, you know. Muridnya cuma 7. Wah, gua 7 besar kan gitu. Prihatin aku, bener Oke. prihatin. Yuk kita baca-baca Instagram lagi ya. Ya. Siap. Safiari Budi yang menanyakan kalau punya pacar nggak disetujui orang tua, putus atau Waduh. lanjut? Putus dong. Wih, Langsung ya. langsung. Jadi sebelum nembak, sebelum pendekatan, kenalin dulu berarti. Iya, benar. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya udah terlanjur sayang, udah sedang sayang-sayangnya ditinggal, kayak gitu. Dan kenapa kok aku langsung putus? Mhm. Pasti kan ya nggak langsung putus aja kan. Pasti juga komunikasi sama orang tua. Oke. Dan kenapa kok putus? Karena mungkin orang tua melihat titik yang kita tidak lihat gitu. Yes. Wow. Jadi Iya kayak nggak coach sih? gitu, pemainnya main terus dia bisa melihat bahwa ini ada ini. Jadi ada Ada coachnya. sesuatu nih Betul. orang ini. Kenapa Biasanya kok yang lain lebih milih Backstreet ya. Bener. Coba dulu. Kadang-kadang kalau Kayak nggak gitu. suka sama Backstreet bisa pakai Westlife Oh, atau Westlife. NSYNC, ya kan? Siap. Kan- Boleh. Iya, kalau boleh, nggak suka. boleh, apapun boleh. Bener. Nggak cocok ganti. Gitu. Makanya maklum penyiar dulu. Ya. Oke. Sip. Aduh. Gitu. Langsung putus ya Jess ya. Gila. Oh, wow. Tapi memang bukan aku orang yang kayak ketergantungan harus punya pacar atau aku mau punya pacar supaya dilihat orang atau apa gitu. Kadang itu ya, kan enggak simbol juga. status juga bahwa Iya. oke, saya udah bisa laku. Jadi Gitu. nggak kadang-kadang kalau belum pacaran kan nggak gini Iya. kayak gitu. Jadi ini catatan ya buat para cowok-cowok yang mau mendekati si Jesselyn. Mhm. Dia tidak terima yang main-main. Benar. Dan kalau mau mendekati Jesselyn, dekatilah dulu orang tuanya. Saya paling Iya, jago benar. deketin orang tuanya. Orang tuanya doang. Orang tuanya doang. Anaknya? Sampai mamanya jatuh cinta ke saya bisa. Anaknya nggak bisa. Gitu. Nggak boleh itu kok. Aha. Nggak boleh. Itu bukan influencer yang Bukan baik. influencer Nggak ya, baik. iya, iya. Jangan kayak gitu Untung lah, saya kok. masih followernya masih dikit gitu loh. Gitu Itu pun ya. 90% beli sih. Gitu. Aku prihatin sekali loh ini. Follow saya. Wahai peninggi pelangsi. Semoga istrimu di rumah nggak mendengar ya. Ya udah tahu kalau saya beli. Masuk jebakan Batman. Tapi menarik ya kalau kita ngomong dari konklusi dari pembahasan kita bahwa menjadi influencer bisa atau punya profesi lah, profesinya adalah influencer bisa berjalan seiringan dengan sebuah Berarti yang kamu setuju kan kok? Ya, Eh, gini, prinsip saya tetap sama bahwa tidak semua orang itu multitasking. Ya. Kayak saya lebih fokus dengan single tasking. Sampai sekarang saya tahu saya ini single tasking man, single tasker lah istilahnya. Saya nggak bisa. Saya pun kalau misalnya di mobil ada muter radio, muter musik gitu, ketika ada handphone saya matiin dulu radionya baru saya terima handphone. Kalau nggak gitu dua informasi masuk di kepala nggak nyampe. Untung gitu. kamu seperti itu ya. Jadi kamu cuma punya single wife kan? Ya. Untung. Untung. Puji Tuhan. Iya. Single girlfriend Single girlfriend. atau multitasking? No. Termasuk bodoh, dan saya ini kalau misalnya menjalin sebuah affair saya pasti ketahuan gitu loh. Jadi bodoh kan. Makanya saya single tasker. Saya tahu saya seorang single tasker. Makanya saya tahu saya nggak bisa menjalankan dua. Berarti cewekmu yang pintar kok. Emang. Kan kamu tahu istri saya cantik. Jadi kamu tahu bahwa saya punya selera yang tinggi. Tapi istri saya punya selera yang sangat rendah. Oke. Ya kan? Oke. Itulah keadilan gitu loh. Oke. Ya kan? Oke. Ya. Nggak ngomong deh. Gitu. Ini caranya seperti itu. Tapi bagus lah seandainya anak-anak sekarang memang generasi milenial ini adalah generasi multitasker. Saya bilang seperti itu karena Betul. mereka sambil bermain pun ketika guru Zoom dia bermain, Yes. saya tanya, "Ini apa?" Dia bisa jawab. Ya. Loh, kok bisa ya? Anak zaman sekarang tuh kreatif banyak ada aja caranya. emang. Jadi buat orang tua yang lagi mendengarkan atau mungkin pasangan suami istri yang berencana hamil dan punya baby, percayalah dan jangan takut bahwa anak Anda akan gagal di salah satu pihak karena anak sekarang memang dididik untuk menjadi seorang multitasker. Iya. Mereka harus benar. siap dengan Dan ini. arahnya memang harus ke situ. Mhm.
Kalau enggak nanti malah ketinggalan dan nggak siap ketika. Bener. Program pendidikan zaman saya dulu adalah selesai nggak selesai kumpulin. Zaman dulu Iya. PR kan Iya. kumpulin. Sekarang selesai nggak Harus- selesai presentasikan. Iya. Iya. Iya, pun saya nggak bikin. Tapi Betul. kalau presentasi saya bagus, nilai saya bisa Jadi bagus. tugas dari orang tua lebih kayak apa namanya mementoring, Iya. membimbing dan Bener. memfasilitasi sih. Bener. Betul. Ada Setuju. lagi. Ini Pak Rame titik-titik terakhir. Iya, oke. Nggak dengerin dari tadi Sapir sih. Beliau. Jam berapa sih kok kita nih sebenarnya kok? Karisata Suwandi. Hai Karisata Suwandi, Jess pengen kerja di Hai. Indo atau di UK? Oke, untuk kerjaan, aku pengennya sih habis lulus di UK, mencari pengalaman lagi di UK, Ya. mencari koneksi, Aha. relasi, sampai punya pengalaman yang lebih banyak dan ya pastinya increase knowledge lah ya. Ya. Baru akhirnya pulang Indo dan kalau bisa sih ya membuat sesuatu yang lebih baik lah di Indo. Pengennya sih jadi menteri. Menteri. Ekonomi. Iya, harus. Jadi harus. menteri ekonomi. Wow. Jadi nanti endingnya kamu tetap balik ke Indo ya, Jess ya? Iya. Dan berbakti, mengabdikan diri ke Indo. Buset lah. Bu Sri Mulyani, siap-siap. Siap. Mungkin bisa jadi tim sukses atau istilahnya kayak apa namanya tim presiden tuh yang anak-anak muda Staf milenial. kepresidenan. Staf kepresidenan, staf Kemenkeu. Kemenkeu, Ya kan, ya. staf Kemenkeu-nya. Oke. Jadi Amin. yang mau deketin Jaslyn ini benar-benar harus melihat diri dulu ya, teman. Jangan coba-coba. Bener. Jadi dari sini happy sharing kita ini bisa menghasilkan satu hal yang dimana bahwa sebenarnya dua area yang berbeda pun bisa. Bisa. Aha. Dan saya setuju juga dengan hal yang dilakukan oleh teman saya juga, Mas Asrul Ananda, ketika anak yang ikutan basket di DBL, mereka harus jadi student atlet. Nilainya tetap harus oke. Dia nggak bilang bagus lah, oke aja di Iya. batas aman, tapi basket juga bisa Pokoknya jalan. jangan sampai ada ketinggalan gitu ya. Betul, kiri dan kanan itu harus bisa berjalan Seimbang. berimbang. Jadi itu adalah sebuah kekuatan tersendiri. Dan itu balik ke support dari parenting juga penting Iya. sih. Oke. Ha. Iya, Ya, benar. betul. Jadi orang tua jangan cuma mencetak anak, tapi juga mencetak value dari anak, iman dari anak, Iya. idealis dari anak. Karena anak kalau tanpa keidealisan maka dia nggak akan punya arah hidup nantinya. Buat apa kalau misalnya yang aku lihat ya, kalau dari parents yang nggak mensupport anaknya, itu Aha. biasanya yang jadi influencer yang akhirnya bisa ke salah jalan. Iya. Karena dia merasa kosong kan. Mhm. Dia merasa hampa. Jadi ketika dia mendapatkan apa namanya pleasure dan happiness itu dari dunia entertain yang dia Ya. gelutin itu, Mhm. dia semakin terperosok ke dalam. Mhm. Kayak gitu, karena dari parentsnya nggak memberikan, dari keluarga asalnya itu nggak memberikan. Jadi lebih ke pelarian gitu ya. Ya apa ya, aku bilang sih itu kayak botol ketemu tutup ya, pelarian, iya. dapat duit segalanya kayak Iya. jadi Betul. merasa itu segalanya. Mhm. Dan nggak sadar akhirnya parentsnya ditinggal nanti. Yes. Dia bisa dapat duit, Iya. kenapa nggak harus dapat Dia pacar bisa lagi? hidup bener. Udah Gitu. tinggal sendiri udah. Oke. Kayak gitu. Jaslyn, terima kasih sekali sudah Thank membagikan you, banyak Thank hal yang you. indah. Rosi juga terima kasih sudah menjadi co-host yang dahsyat. Yes. Minggu depan tetap anak kamu lagi, dan konon minggu depan ini topiknya, Sudah move on kah Anda? wih, Waduh. saya ini tipikal yang nggak percaya mau move onan lah kayak gitu. Jadi bener-bener Kenapa sih kamu tuh selalu menentangku? topik yang kamu berikan itu terlalu good, Terlalu good dan ya. kita hidup di dunia yang sometimes itu. Emang kita it nggak will boleh be bad. kaleng-kaleng kok? Iya. Nggak boleh. Gitu. Jadi terima kasih sudah mendengarkan Happy Sharing presented by Happy Family Center, juga bergabung juga dengan Youth and Pro X dari Happy Family Center. Terima kasih buat yang sudah WA, terima kasih yang sudah live di Instagram maupun live di Facebook. Thank you Jaslyn, thank you Rosi. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan. Kita ketemu minggu depan. Akhir kata, tetap dengerin Prima Radio karena kita punya banyak sekali acara yang menarik. Nggak cuma buat anak muda, buat orang tua, buat papa mama, buat pekerja, eksekutif, ada semua. Semuanya. Yes, gitu. Ada terapi Riff juga yang bisa membantu supaya menghilangkan virus-virus yang tidak benar. Buat kamu kok. Benar. Virus ketololan saya ya. Ya sudah, happy sharing and Yohanes Albertus out now. Sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya.